Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Iksan Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iksan Talib dan pendengar Rasional TV. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, mantap, Bang. Alhamdulillah. Ya, Insyaallah. beginilah kisah dunia ya. Saya tuh berpikir itu ke orang-orang Katolik rapi ya, bikin konklav, tapi ceritanya juga di balik itu luar biasa. Saya ingat jadi musyawarah kekhalifahan zaman dulu ya. Dunia memang luar biasa. Itu sebuah kisah lain di balik kenapa bisa ada Vatikan. Mungkin Bang Iksanuddin Nursi bisa kasih kejelasan. Tapi lain lagi kisah masalah emas. Tadi itu saya bacakan juga berita tentang garis bawahnya itu tentang kutukan sumber daya alam, bukan mitos. Karena ternyata emas kita nomor 1 di dunia, Bang, katanya. Ini negeri luar biasa, nggak kelar-kelar dikorupsi, nggak habis-habis minyaknya. Ya, juga tentang Rusia nampaknya sudah nggak tahan, ingin keluarkan bom nuklirnya, sementara gejolak di Pakistan, India makin ramai. Senjata kelaparan menjadi sebuah cerita lain dari bangsa Palestina yang luar biasa perjuangannya. Sementara Cina lagi menjual pesona di Laut Cina Selatan akibat tekanan dari Amerika yang nampaknya lagi berebut pengaruh. Sementara Indonesia ngurusin pesawatnya saja lagi kocar-kacir nih, 15 pesawatnya masuk kandang. Kalau kambing masuk kandang buat dikorban enak, Bang. Pesawat ini ruginya minta ampun, cing. Apakah benar kita baik-baik saja atau apa yang sedang terjadi? Silakan Bang Iksanuddin Nursi, mungkin pencerahan ini perlu untuk pendengar Radio Silaturahim yang pagi ini cukup banyak didengar di mancanegara ini. Ada 28 negara nih, Masya Allah. Silakan Bang Iksanuddin Nursi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Kita mulai dulu dengan gejolak perang di beberapa tempat. Perintah parlemen Israel untuk segera membersihkan Gaza dan mendudukinya gitu. Sementara Israel sendiri, Netanyahu sendiri diprotes habis-habisan gitu. Dan saatnya sama dampak dari perang tarif yang ternyata memunculkan pemikiran-pemikiran 10 tahun lalu tentang jatuhnya neoliberal, gagalnya neoliberal mengatasi persoalan ekonomi. Dan sementara kalau kita lihat konflik India-Pakistan adalah konflik lama yang akhirnya kelihatan para pihak ujung-ujungnya buat saya soal agama. Dan tidak bukan. Kalau soal itu soal agama, bagaimana India dipenetrasi oleh Washington, bagaimana Pakistan juga dipenetrasi oleh Washington. Dua-duanya kan dipenetrasi. Lalu kalau soal Vatikan, yang paling menarik sesungguhnya Vatikan, karena dalam buku saya di Kitab Belum Merdeka, saya membahas 3 program Vatikan yang menjurus ke seluruh dunia. Misalnya program tentang humanitarian program kemanusiaan gitu. Lalu program bagaimana pencerdasan pendidikan. Intinya adalah program mengatasi hajat hidup orang banyak lewat pendanaan yang mereka miliki. Sama seperti misalnya ketika COVID-19 berlaku, vaksin diberlakukan, John Hopkins dan beberapa petinggi di Washington bicara dulu dengan Vatikan gitu. Atau katakan pertemuan Netanyahu dengan Vatikan, dengan Pope Francis. Dan kalau kita saksikan sekarang misalnya organisasi mereka yang kelihatan rapi, karena memang ada disiplin yang ketat di dalam organisasi mereka, yang secara struktural berjalan secara rapi. Misalnya tentang siapa yang menjadi pemuka di Vatikan di sini, siapa yang kemudian menjadi pemuka agamanya, duta agamanya siapa, duta negaranya siapa. Itu kan mereka punya. Kan negara agama memang.
negara agama, dan itu khilafah dalam bentuk Katolik gitu. Jadi kalau khilafah Islam dilarang, mestinya khilafah Katolik juga dilarang gitu. Kalau mau fair ya, kalau mau fair. Kalau kita mau fair begitu, kan ngelihatnya begitu. Nah, sementara Islam, kalau kita bandingkan dalam perspektif organisasi, dia kan di sini masalahnya, dia tidak diikat rapih oleh struktur organisasi yang masing-masing organisasi punya otonomi. Jangan di level antar internasional dengan regional dan nasional. Di nasional saja strukturnya tidak bisa diikat rapih gitu. Poinnya adalah ideologi yang dibangun dalam Islam demikian kokohnya secara nilai, tapi kemudian tidak teraplikasi dalam mekanisme kerja organisasi. Dia tertata rapi dalam mekanisme kerja individual, tapi tidak tertata rapi dalam mekanisme kerja organisasi. Kenapa begitu? Karena ada problematik pada keteladanan. Ada problematik pada keteladanan, walaupun di Katolik juga kemudian ada masalah, misalnya keteladanan itu tercemari dengan berbagai kasus di gereja. Yang misalnya terjadi di Amerika kemarin kan, waktu di era Trump pertama kan, terbongkar tuh berbagai gereja. Nah, jadi selain persoalan pengorganisasian dengan struktur ideologi yang ketat, soal kemudian sistem perwakilan, dan model garisnya, kan organisasinya model garis. Dan model pengembalian atas paroki. Gitu. Jadi kalau saya bahas dalam buku saya, Kita Belum Merdeka, saya membandingkan negara agama dengan negara sekuler. Gitu. Itu saya tulis di 2008. 2007-2008. Bagaimana saya bikin perbandingan, bagaimana mereka. Karena di awal abad 21, saya berhadapan dengan sejumlah tokoh-tokoh itu dalam perspektif Indonesia kehilangan satu generasi karena dipukul oleh Amerika lewat nilai tukar. Kan tesis yang saya bangun akibat 97-98 adalah Indonesia kehilangan satu generasi dalam perspektif kecerdasan. Dan hari ini kita dapat bukti bahwa IQ kita dalam riset mereka 78 gitu. Itu saya ngomong di awal abad 21 tuh. Tapi bahagia Indonesia ya. kehilangan satu generasi. Tapi bahagia. Itu cerita lain. Itu karena dia tidak sampai diresapi bahwa ada problematik tersendiri dalam posisi itu. Nah, itu yang mengakibatkan indikator-indikator kemiskinan itu menjadi berbeda gitu. Jadi kalau dibilang bahagia, nah itu di situ bukti bahwa problematik atau indikator-indikator kemiskinan memang berbeda. Sama seperti kalau kita balik ke Uni Eropa. Kalau kita bilang Finlandia, Norwegia, Swiss, Swedia, negara-negara Skandinavia gitu yang demikian hebatnya gitu. Dan mereka masuk dalam indikator pertama dalam kebahagiaan, happiness index gitu ya. World Happiness Index. Tapi bunuh diri banyak di tapi sana, pada gitu. hakikatnya mereka kalau ditanya kalau dalam buku Prahara Bangsa dan buku Bangsa Terbelah, mereka nggak bahagia karena mereka juga punya kesepian. Iya. Dan ada problematik di situ. Cuaca. Mereka sesungguhnya juga tidak ikhlas karena membiayai orang miskin gitu. Ada beberapa indikator-indikator yang muncul sesungguhnya bertentangan dengan indeks kebahagiaan dibangun dalam perspektif dunia. Nah, artinya sesungguhnya ketika kita perbandingkan ajaran dalam perspektif organisasi dan ketokohan, maka mestinya ini jadi pelajaran bagi kita gitu. Saya baru saja bicara misalnya tentang kenapa Basnas dan Wakaf gagal mengatasi kemiskinan. Kalau memang kita mayoritas Muslim, mestinya kita berhasil mengatasi kemiskinan, kebodohan, pendidikan gitu ya, lewat dana-dana Basnas dan Wakaf gitu. Dan organisasi-organisasi Islam yang besar tidak ikut-ikutan memainkan posisi kesehatan dan pendidikan dalam perspektif bisnis gitu. Karena memang kesehatan dan pendidikan bukan orientasi komersial gitu. Bukan berarti terus harus rugi, enggak, ada indikatornya, dia harus hidup. Tapi kan kata kuncinya adalah kualitas layanan.
kualitas layanan yang prima, bagaimana cross subsidi silang terjadi. Oke, itu nanti ujung-ujungnya soal model bisnis yang saya sampaikan ke Yayasan Silaturahim. Inilah model bisnisnya mestinya begini kalau kita mau bicara tentang itu. Nah, artinya kita punya jawaban sesungguhnya, tapi kita kan belum sampai ke sana. Bahkan saya menyampaikan neracanya untuk model-model begitu. Nah, kalau kemudian yang terjadi pada Spanyol, Portugal, blackout, dan kemudian Bali 3 hari lalu blackout, itu bukti bahwa timbul nuklir ya, listrik nuklir gitu. Iya, timbul ancaman nuklir gitu ya. Itu bukti bahwa yang saya sampaikan ke Rasil juga orang baru sadar sekarang bahwa akan terjadi Great Reset 2025 gitu. Wah, nikmatnya tanpa dimulai dengan 2 hari di Bali itu, tanpa sosial media. Iya. Bandara pun hidup dengan diesel. Iya, betul. Sehingga antrian panjang itu. Nah, lagi-lagi bukti bahwa ketika power plant diserahkan ke swasta, bahwa ketika swasta memasuki, merambah, menjarah hajat hidup orang banyak gitu ya, dan negara membenarkannya, maka satu saat akan terjadi pada Spanyol, Portugal, dan Bali. Gitu. Itu dikatakan oleh Muhammad Hatta dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Ketika hajat hidup orang banyak diserahkan pada orang perseorang, maka rakyat banyak yang ditindasinya. Gitu kalimat. Dan itu terbukti sekarang. Kita mengalami itu pada cerita pada premium, pada bensin gitu. Kita sekarang juga sedikit demi sedikit pada internet gitu. Nanti ketika internet di Indonesia mati, itu bukti habis sudah. Karena negara tidak menjamin penyediaan internet provider gitu. Internet provider yang disediakan oleh BUMN tetap komersial. Jadi suatu saat kemudian terjadi ya sudah begitu gitu, habis nggak karu-karuan. Begitu juga yang namanya soal big data. Big data dikelola dengan baik justru oleh swasta. Big data yang dipegang oleh pusat data nasional itu boncor nggak karu-karuan. Udah itu hajat hidup orang banyak gitu. Jadi perspektif neoliberal, ini yang saya mau masuk di sini. Perspektif neoliberal demikian merasuk ke susunan saraf masyarakat Indonesia. Sehingga tadi ada kekacauan dalam menilai bagaimana situasi bangsa ini. Nah, ketika masuk di dalam situasi ultra neoliberal atau ultra modern slavery system gitu ya. Suatu model perbudakan yang tidak dirasakan sebagai budak, satu model neoliberal yang dianggap sebagai wajar, yang saya bilang ketika abnormal berulang-ulang sebagai satu tindakan normal, maka yang abnormal itu menjadi normal dan hiduplah kita dalam suasana abnormal yang terus-menerus. Gitu. Kan begitu ya tesisnya. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan perang tarif di Amerika. Nah, 2015 ketika Black Monday terjadi, yakni serangan terhadap pasar modal Shanghai berlangsung 24 Agustus 2015, tidak lama kemudian terbit bukunya James Petraeus. James Petraeus itu menulis tentang, ini sudah saya sampaikan berulang-ulang, ini mungkin lebih dari jari tangan saya nyampe di Rasil. Ya, pengingat harus terus, Bang. Enggak, karena kok orang nggak sadar-sadar gitu loh maksudnya. Quran aja dibaca ulang-ulang kok baru berita ini. Masih nggak sadar juga. Al-Quran aja begitu kan sudah sedemikian rupa gitu. Sudah 7 abad gitu ya. Masih juga kayak gini gitu kan. Jadi wajar juga sih kalau kemudian kita ngulang-ulang juga gitu ya. Nah, James Petraeus menulis The Decline of US Empire gitu. Nah, di Decline of US Empire salah satu problemnya adalah ketika disadari pemakaian dolar makin hari makin menciut. Padahal mereka sudah berhasil menyerang pasar modal Shanghai. Itu Black Monday keempat. Artinya Black Monday keempat itu satu serangan ke pasar modal yang mengakibatkan wipe out, turunnya nilai harga-harga saham dan ambruknya keuangan di satu tempat atau di satu negara gitu. Nah, menariknya ketika mereka menyerang Shanghai, pasar modal itu, yang terjadi adalah cadangan devisa Cina aja yang menurun
sekitar 260 miliar US dollar. Dari cadangan 1,4 triliun US dollar, cadangan devisa 1,4 triliun, menurun menjadi 1,14 triliun. 260 miliar dipakai untuk membantu mengatasi itu. Tapi ternyata bukan itu. Ternyata disadari yuan renminbi tidak terpukul, yang terpukul adalah rubel. Kesadaran kedua, mereka wajib meninggalkan dolar dengan cara meninggalkan sistem pembayaran. Ini berulang-ulang lagi nih saya sampaikan. Nah ini juga sistem Jadi saat pembayaran itu kita lagi ramai kiris, visa jadi dan lain-lain. Sorotan urusan kiris saja itu. Benar, urutannya ke sekarang ini, bahwa ternyata saya baru saja memposting perang dagang yang sudah berubah menjadi perang peradaban, dan perang peradaban dilakukan dengan modal asymmetric war, perang asimetri, itu berkepanjangan gitu. Intinya ketika perang asimetri atau perang peradaban ini berkepanjangan dengan berbagai macam fasilitas dan sarana, dengan berbagai teknologi yang dipakai, seperti pemakaian internet, seperti pemakaian satelit, seperti pemakaian teknologi macam-macam, sehingga berlanjut menjadi hybrid war and totality war gitu, istilahnya begitu. Sebenarnya dia melahirkan satu kondisi di mana ada kelompok tertentu di dunia ini yang menyadari akan terjadinya pergiliran waktu 7 abad itu gitu. Mereka akan segera bergilir kekuasaannya dan dikalahkan gitu. Dari situ kemarin muncul sekilas di dunia sosial soal panggung peradaban Cina yang sudah 5.000 tahun, panggung peradaban Amerika yang baru sekitar 250 tahun, 200 tahun gitu. Diadu-adu gitu ya. Dan melemah juga. Trump kayaknya melemah juga dengan Cina, ada negosiasi lah kita gitu kan. Pengusaha kan selalu cari jalan keluar gitu. Gimana? Dan menariknya dibalik beritanya, seolah-olah Trump sedang menunggu telepon dari Xi Jinping gitu. Padahal Xi Jinping bilang dia tidak akan pernah menelpon gitu. Nah, dan suka ya tentu saja Trump harus melemah karena ketika tidak terjadi ekspor mineral rare earth, tidak terjadi ekspor pada fentanyl gitu kan. Lalu tidak juga terjadi ekspor pada barang-barang. Kan kalau pemberitaan yang muncul, begitu diberlakukan tarif 145 miliar US dollar, beberapa pengapalan barang ke Amerika, dari Cina ke Amerika, itu dibatalkan. Dan itu segera serta-merta barang-barang di Amerika langka gitu, dan serta-merta mengakibatkan inflasi, dan serta-merta Trump meminta agar di sini menarik lagi dampaknya, meminta Jeremy Powell yang akan berakhir pada Mei 2026 itu menurunkan tingkat suku bunga, dan itu tidak dilayani oleh Jeremy Powell. Jeremy Powell ini gubernur Bank Sentral Amerika, Federal Reserve. Artinya sesungguhnya kalau dilihat dari situasi peperangan sekarang gitu ya, muncul pemikiran yang Jempet Rayas tadi, The Decline of US Empire, itu berlanjut dengan situasi yang saya baru sampaikan ke beberapa tempat pada minggu lalu, bahwa Indonesia ketinggalan zaman cara berpikirnya. Anda masih bangga dengan neo-Keynesian gitu ya, sehingga tidak ada teorinya dalam ekonomi soal tarif. Jangan bicara soal moral dalam ekonomi, jangan bicara soal kejujuran. Nah, itu kan mereka ngomongnya kayak gitu tuh, yang ngomong kayak gitu Sri Mulyani, Hatip Basri, dan yang lain-lain lah kayak gitu ya. Ketika misalnya, ya kemarin Sri Mulyani kan terbuka, tidak ada dalam ilmu ekonomi. Oh, dia tidak belajar sejarah ekonomi politik Amerika nih gitu. Sementara kalau Hatip Basri kan bangga, jangan bicara moral dalam ekonomi gitu. Nah, sementara forum-forum yang dibikin dalam rangka mengantisipasi perang tarif Amerika itu akhirnya bicaranya keluar dari ilmu ekonomi yang sekedar bicara pasar. Padahal, nah ini yang saya masuk di sini, padahal kajian dari beberapa pemikir ekonomi yang berkembang di Amerika sejak 10 tahun terakhir ini sudah bicara post neoliberalism. Pasca neoliberalism, kajiannya sudah sampai pada seperti itu. Jadi sejak 2015 hingga sekarang, sehingga muncul new economic thinking gitu ya, sehingga muncul soal modern monetary theory atau job guarantee gitu ya. Itu sebenarnya bagian dari bagaimana kehidupan perekonomian
tidak diserahkan kepada pasar, tidak diserahkan pada korporatisme, tidak diserahkan bagaimana korporasi mendikte negara dan masyarakat. Yang saya bilang tadi, hajat hidup diserahkan ke korporasi, maka dia akan dikte habis-habisan gitu. Dan ternyata Amerika gagal di situ, terbukti. Ketika menyerahkan semuanya kepada korporatisme gitu, menyerahkan pada model neoliberal, dia gagal habis-habisan. Dan cara penyelesaiannya salah, maka muncul kajian 10 tahun terakhir ini bukti bahwa neoliberal itu gagal. Dan kita harus membuat satu kebijakan baru, dan kemana kebijakan baru itu yang kita perbaiki katanya dari kesalahan-kesalahan yang ada. Sementara Indonesia harus saya bilang nih, saya nggak ngelihat gitu. Nggak ngelihat ke arah sana. Tepatnya mungkin kalau dibilang kayak gitu, saya belum ngelihat kali gitu ya. Kan saya ngomong juga kemarin di Rasil, saya minta maaf sebelumnya. Saya nggak tahu kalau di kiblat ekonomi saja sudah kepusingan bagaimana mengatasi problematiknya. Kenapa Indonesia begini ya gitu? Iya, ngurusin judi online aja yang sudah sedemikian merusak masyarakat, ini kan harusnya kan pang gampang ya Bang. Tapi nampaknya luar biasa merengsek ke berbagai penyakit, perceraian, pembunuhan, bunuh diri, dan stres sejagat raya ini. Begitu kan Bang? Kalau sampai pada terjadi perceraian, pembunuhan, kejahatan, itu bukti bahwa yang namanya perjudian itu selalu menimbulkan negatif. Persoalan besarnya adalah ketika perjudian itu tidak diatasi oleh penegak hukum, oleh pemegang kekuasaan, itu bukti ada benturan kepentingan dalam persoalan. Kalau saya gunakan bahasa mereka ya, saya gunakan bahasa mereka. Ada benturan kepentingan dalam judi itu. Ada persoalan kepentingan yang dijaga dalam judi online itu, gitu loh. Saya gunakan bahasa mereka aja, saya bahasa undang-undang mereka. Bargaining masa lalu lah mengakibatkan sekarang kejadiannya begitulah. Nah, benturan kepentingan itu karena mereka punya kepentingan atas judi online itu, gitu. Ya jadinya seperti sekarang. Dan sebenarnya kalau memang kita bicara tentang Pancasila secara benar, kita bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia secara benar, dengan hakikat makrifatnya secara benar, saya ulang ya, secara hakikat dan makrifatnya secara benar, maka syariat atas Pancasila itu adalah hapus itu judi online, hapus itu pinjaman online, gitu. Kalau memang kita mau pegang sumpah jabatan secara benar, saya ngomong kayak gini, Pancasila. Saya pernah dimusuhin sampai saya dibunuh kan, dibunuh karakter. Oh benar, dibunuh secara karakter oleh 2 media besar di Indonesia. Gitu. Untung Bang Iksan Nursi bukan jenderal, nggak masuk dalam 08 tuntutan yang salah satunya kembali ke Undang-Undang Dasar itu, kan begitu Bang? Nah, justru kalau kembali ke situ, saya tanya dengan mantan Danjen Kopassus. Maijen Sunarko. Ini 8 item, butir pertamanya kan kembali ke Unsur 45. Nah, sementara dokumen 8 item itu, 8 butir itu tidak ada tanggalnya, karena Februari 2025. Pak Tri itu sudah menandatangani itu duluan, menandatangani petisi Presidium Konstitusi 5 Februari 2025. Mana lebih dulu? Sunarko jawab, justru dokumen 8 butir tadi merujuk pada petisi Presiden Konstitusi yang ditandatangani oleh Pak Tri Sutrisno pada 5 Februari 2025 tentang pentingnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan memerankan kembali fungsi MPR dan tidak memecah belah bangsa dengan cara pemilihan presiden di MPR gitu. Jadi dokumen 8 unsur itu baliknya lagi ke dokumen Pak Tri, di mana saya menyaksikan Pak Tri menandatangani karena saya yang menyerahkan gitu ke Pak Tri, dan Pak Tri kemudian membacanya berkali-kali, menyetujuinya setelah membahasnya secara mendalam berjam-jam gitu ya pada tiap item itu gitu. Dan kemudian Pak Tri menandatangani 5 Februari 2025 bahwa supaya bangsa ini kembali lagi pada jati dirinya, supaya bangsa ini kembali pada jalurnya yang benar, supaya bangsa ini tidak mengingkari, tidak mengkhianati, tidak membelakangi, dan tetap memegang janji suci, maka kembalilah ke Undang-Undang Dasar 45. Sehingga tidak akan ada cerita para jenderal dipimpin oleh Pupu Fafa gitu. Namanya jenderal kancil, jenderal juga. Poinnya adalah sesungguhnya kalau dilihat dari sekarang,
Kan muncul juga pernyataan para jenderal lain yang menentang tentang 8 item itu gitu loh. Ya, Artinya apa? banyak tuh. Benar-benar pecah belah bangsa ini. Nah, Jadi itulah betul dampak buku dari Bapak, bangsa yang terpecah gitu. Ini nih. Iya. Jadi itulah bangsa terbelah, itulah prahara bangsa. Jadi apa yang saya tulis sekian tahun lalu dan sekarang menjadi kenyataan, itu kan membuktikan bahwa elit ini telat. Ya Allah, nggak enak ngomongnya. Ya udah cukup. Nanti Tapi YouTube-nya dalam nggak bisa rangka terbit watau, lagi. iya nanti YouTube-nya nggak enak lagi, nggak terbit lagi. Iya. Paling tidak begini, ini kan dalam rangka watawasau bil haq watawasau bil sabr. Saya kan bilang saya bersedia untuk berdialog dengan siapapun, dengan kayak gimana pun, gitu. Tapi jangan mengutamakan ego, jangan bicara kepentingan pribadi. Karena kalau bicara kepentingan pribadi saya nggak ikutan, saya bilang. Saya nggak mau bicara ikutan. Ada kepentingan pribadi yang saya titipkan, nggak mau saya gitu. Saya bicara kepentingan bangsa aja sudah gitu. Kepentingannya begini, apa buktinya ini rumusnya begini. Ini sudah saya tulis di sejak yang namanya 2002, 2004, 2008, 2009. Terus menerus ditulis. Jadi sudah satu generasi saya ngingetin kayak gini gitu. Nah, kalau berpikirnya begitu, maka cerita tentang Koperasi Merah Putih, cerita tentang peranan impor, cerita tentang menghadapi tarif, cerita tentang menghadapi bagaimana para jenderal berhadapan dengan preman berhadapan dengan masyarakat gitu ya. Kan menunjukkan bahwa situasi demokrasi digital, nah kan demokrasi digital nih, itu tidak mungkin dihadapi tanpa kesejatian kepemimpinan. Gitu. Jadi pemimpin yang hanya omong doang tanpa menunjukkan bukti bagaimana dia bertindak berpihak kepada masyarakat dalam perspektif ekonomi, politik, dan hukum, gitu ya. Ulang, maaf nih kalau harus disebut. Ketika pemimpin tidak membuktikan omongannya, sumpahnya dalam perspektif ekonomi, politik, dan hukum, maka yang terjadi adalah demokrasi digital yang makin liar. Tapi sebaliknya ketika yang namanya seorang pemimpin mampu menunjukkan omongannya adalah tindakannya, dan tindakannya memberikan rasa adil, gitu ya, maka pemimpin yang menimbulkan beban bagi masyarakat itu disingkirkan. Sehingga pemimpin itu tidak lagi jadi beban masyarakat. Karena ketika pemimpin menjadi beban masyarakat, ini tesis Ihsanuddin Nursi di Rasio sekian tahun lalu. Dengan judul Berkuasa Tapi Terhina, ingat nggak? Karena tersandra gitu ya. Terhina dan tersandra. Jadi ini udah lihat aja deh YouTube Ihsanuddin Nursi kalau nggak percaya tuh bisa diruntun habis di situ gitu ya. Ketika pemimpin menjadi beban masyarakat, maka dia akan terhina. Dan ketika masyarakat terhina pakai itu, maka pada hakikatnya dia akan pecah belah. Jadi kenyataan. Jadi kenyataan dia. Nah kalau begitu, pemimpin tidak boleh menjadi beban bagi masyarakat. Pemimpin adalah kekayaan bagi masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan, menyelesaikan yang sudah habis sudah selesai dengan dirinya sendiri gitu. Betul. Dalam perspektif hukum, dia harus menimbulkan rasa keadilan. Polisi yang tidak adil singkirkan. Polisi yang korupsi singkirkan. Dulu polisi yang mencoba memainkan kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompoknya singkirkan. Kenapa enggak? Karena perintahnya adalah ketertiban dan keamanan bagi masyarakat kok. Bukan ketertiban dan keamanan bagi dirinya, sementara masyarakat dibiarkan pecah belah nggak karu-karuan. Nggak bisa begitu gitu. Tribarata itu gitu ya, melindungi, mengayomi dan melayani itu harus dalam perspektif lahirnya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat, bukan bagi dirinya dan kelompoknya, bukan. Begitu juga TNI yang angkuh dan sombong dengan senjatanya singkirkan. Jadi kalau kita mau bicara tentang negara ini adalah negara Pancasila, maka tidak ada satu kelompok yang merasa lebih atas kekuasaannya. Semua ada di era Orde Baru, bagaimanapun ceritanya TNI militer merasa lebih, punya kesombongan yang luar biasa atas kekuasaan yang punya. Yang mereka miliki. Itu era Orde Baru. Harus disadari itu. Itulah yang kemudian membuat masyarakat sipil punya traumatik atas kekuasaan militer. Tapi sekarang orang punya kekuasaan traumatik atas kekuasaan polisi yang disalahgunakan oleh elit. Kenapa? Karena partai politiknya satu-satunya pemegang kedaulatan rakyat. Itulah Undang-Undang Dasar 2002. Gitu loh. Jadi kalau ngelihatnya secara sederhana itu begitu. Itulah yang saya bilang politisasi
kriminalisasi dan komersialisasi yang lahir dari pasal 6A ayat 2 dan pasal 4. Jadi kalau kemudian diminta untuk kembali ke 115 dan itu dinyatakan sebagai serahkan itu kepada MPR, sementara MPR-nya sendiri sudah diamputasi, sudah dipreteli kalau pakai istilah Amin, ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Berarti gimana ceritanya? Coba baca baik-baik Undang-Undang Dasar 2002. Dia sudah teramputasi, dia sudah dipreteli. Karena itu dalam sistem pemerintahan Indonesia tidak dikenal lembaga tertinggi. MPR itu cuma lembaga tinggi. Apa poinnya? Dia sama dengan yang namanya eksekutif. Dia sama dengan legislatif. Dia sama dengan yudikatif. Bu, yang ngomongnya jangan terserah MPR. Hah, gimana sih? Logika politik hukumnya kayak apa gitu loh. Logika memegang kekuasaan untuk kepentingan bangsa dan negara itu apa kayak gitu. Ini kalau ada pemimpin yang dengar, maaf ya, saya tidak maksud apa-apa, saya cuma bermaksud melakukan watawassul haq watawassul sabr. Saya tahu Anda menyahuti omongan saya secara terbuka, secara diam-diam, tapi kan saya sudah ngomong secara tertutup juga. Yuk duduk bareng, kan nggak mau, ya sudah nggak apa-apa, saya ngomong terbuka jadinya gitu loh. Kan saya tawari ngomong tertutupnya, yuk kita ngomong tertutup. Berkali-kali kan saya ngomong, yuk kita ngomong tertutup, yuk ngomong tertutup. Tapi karena pagar di kekuasaan itu demikian rupa tingginya, tebalnya, ya sudah, mungkin nggak nyampe. Ya sekarang akhirnya saya ngomong terbuka. Pakai radio. Ya, luar biasa. Bang, saya mau garis bawahi, tadi kan saya udah singgung tuh, kutukan sumber daya alam bukan mitos. Karena sebentar lagi kan Perdana Menteri Albanese ini akan berkunjung ke Indonesia. Tapi kemarin ada Dr. Greg Polgren, sejarawan Australia juga ahli geopolitik, yang mengatakan sumber emas di dunia itu paling tinggi itu di Indonesia, dan sedemikian strateginya Indonesia sehingga Australia itu uring-uringan kalau negeri bumper ini menjadi menjadi permainan negara lain. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat dari negeri kita yang dikatakan sumber daya alamnya bukan sebuah mitos itu? Bagaimana, Bang? Itu doktrin menyesatkan, itu dogma menyesatkan, ilmu pengetahuan menyesatkan bahwa sumber daya alam adalah sumber kutukan. Itu karena sejarahnya dari cerita Tordesillas Zaragoza sampai Bretton Woods, sampai Marshall Plan, sampai cerita neoliberal, sampai cerita globalisasi, sampai cerita perang tarif, itu semuanya karena Indonesia diacak-acak oleh pihak luar. Kalau kayak Oman kan aman, enak, tajir rakyatnya, pemimpin. Iya, karena mereka mau bernegosiasi. Kalau Indonesia kan tidak perlu dinegosiasi, Indonesia harus diduduki karena persoalan besarnya adalah 3G. Jadi jangan ini doktrin akademik yang salah, doktrin akademik yang menyesatkan. Itu makanya setiap setiap teman-teman yang menerima soal sumber daya alam adalah sumber kutukan. Mikirnya dalam dong, jangan sepotong. Baru belajar kemarin ya. Belajar yang dalam coba, jangan terima doktrin sama seperti misalnya pemikiran tentang The Stages of Economic Growth, The Manifesto Economic dari Rostow. Itu kan doktrin. Itu kan doktrin. Sama seperti ketika Francis Fukuyama dan Dilbel menyatakan the end of ideology. Itu kan doktrin. Itu kan dogma akademik yang mereka pasar luaskan. Terus dikunyah habis-habisan oleh para pemikir Indonesia, oleh kaum intelektual Indonesia tanpa mikir panjang. Intelektual beo loh. Coba mikirnya dalam gitu loh. Coba mikirnya dalam perspektif sejarah secara benar. Coba kajiannya secara benar. Coba lihat. Setelah namanya KMB, Indonesia habis didikte habis-habisan. Di era reformasi, Indonesia dipaksa untuk menjamin kekuatan asing di dalam negerinya sendiri. Dan itu diwujudkan dalam undang-undang serta dengan perjanjian. Coba lihat. Dan itu semuanya dalam mereka menjarah habis-habisan sumber daya alam. Ini saya terus terang saya agak saya suka. Saya ingin berdebat sama yang mereka yang kayak gitu. Hei, buka forum sama gua sini. Kalau mau. Belajar sejarah secara benar. Belajar coba buka secara benar. Coba aja. Ingat nggak ketika Soekarno menasionalisasi sejumlah perusahaan asing disebabkan oleh KMB, Amerika tergopoh-gopoh tidak ingin dinasionalisasi perusahaan minyaknya dengan cara meningkatkan bagi hasilnya. Soekarno karena ditawari seperti itu, ditingkatkan bagi hasilnya, Soekarno mau. Apa itu kutukan? Itu yang terjadi di Kalimantan Timur, yang terjadi di Riau.
Mbok aja belajar sejarahnya bener gitu loh. Gitu. Begitu juga Kita cerita soal perlu misalnya seorang Freeport. pemimpin yang berani, begitu kan intinya Bang ya. Poinnya adalah Anda harus sadari kekuatan Anda ada di mana. Jangan bicara soal kita lemah dari segi teknologi, kita lemah dari segi sumber keuangan. Ya, karena Anda mulai dengan kelemahan, maka Anda lemah. Itulah kaum neoliberal yang diajari, dicekoki di Amerika. Yang selalu menduduki jabatan tertinggi di negeri ini dari zaman Soeharto berkuasa hingga hari ini. Karena starting point adalah weakness. Saya ulang, karena starting point-nya cara berpikirnya adalah weakness, kelemahan. Sehingga kita nggak punya duit, kita ngutang. Kita nggak punya teknologi, kita beli. Tidak pernah berpikir bagaimana Cina menjungkir balikan modal teknologi. Tidak pernah berpikir bagaimana Cina berhasil memupuk surplus ekonominya sehingga memiliki sumber daya yang cukup. Luar biasa. Tidak pernah berpikir bagaimana menerapkan ideologi secara benar gitu loh. Padahal ideologi kita adalah ideologi alternatif bagi bangsa yang berantakan ini. Bangsa-bangsa di dunia ya maksud saya. Kan mestinya mikirnya kayak gitu. Jadi kalau soal cadangan emas, saya tidak tahu datanya dari mana. Yang pasti saya juga punya data karena ini saya menjadi bahan ceramah saya ketika saya membahas tentang Trans-Pacific Partnership gitu ya, yang digagas oleh Obama dalam model baru pembentukan blok ekonomi yang kemudian di era Trump pertama Trans-Pacific Partnership ini hilang, gitu ya, isunya hilang. Saya mencoba mengidentifikasi cadangan devisa berbasis emas dan sumber-sumber emas. Betul, Indonesia memang termasuk negara yang punya cadangan emas cukup, tapi bukan yang pertama. Gitu. Kenapa? Karena pendataannya masih harus dilakukan. Kalau Australia menyatakan seperti itu karena Australia melihat Indonesia memang potensial luar biasa. Itu yang pertama. Dalam perspektif cadangan emas. Yang paling penting adalah Indonesia kaya sumber daya alam emas, tapi cadangan devisa emasnya cuma 70 sekian ton. Artinya rendah sekali. Kan menjadi kontradiksi kan? Iya, betul. Anda diakui nempel di bumi masih cadangannya. Tapi cadangan emasnya tidak termasuk negara yang kaya. Kalau Anda kaya cadangan emasnya nggak mungkin rupiah jatuh terpuruk habis-habisan. Karena Anda punya cadangan emas yang tinggal Anda mainkan. Logikanya sederhana aja itu gitu loh kalau main kayak gitu. Oke, sekarang kita pindah tentang bagaimana cara Australia memandang Indonesia. 3 menit lagi, Pak. Australia tetap memandang Indonesia adalah ancaman. Karena andai kata Indonesia kuat, gitu ya, maka akan terganggulah kekuatan Australia secara militer. Padahal Amerika baru saja membantu Australia sehingga hari ini, gitu ya, selama hampir 3 tahun terakhir, Australia memiliki kapal selam berbasis nuklir, sehingga membangun kritik dari Prancis. Kenapa mesti AUKUS ya, AUKUS itu Australia, United Kingdom, US dan beberapa negara yang kerjasama dalam rangka pengamanan negara-negara kulit putih. Desi itu kata kuncinya. Itu Prancis protes. Gitu. Nah, Indonesia sendiri kan kita tidak pernah tahu si kapal selam berbasis nuklir itu di kedalaman berapa dan sedang ngapain. Gitu. Emang Indonesia bisa kontrol? Kita tanya sekarang sama angkatan laut Indonesia. Memang Indonesia bisa mengontrol submarine nuklir submarine-nya Australia, nuklir submarine-nya Amerika, nuklir submarine-nya Cina. Nggak bisa. Karena kita nggak punya daya. Ini nggak enak nih ngomongnya kalau begitulah di dalam negeri ini. Saya berhenti di sini ngomongnya karena saya mau prepeli. Rahasia negara ini jangan dong. Bukan, saya karena dalam kajian saya juga saya masuk berapa kali saya presentasi soal juga perang militer secara total dan secara campuran gitu ya. Tapi saya ingin mengatakan ini nih ada problem besar bagi bangsa ini gitu ya. Dan kalau kita lihat kekuatan Afgan, kekuatan Hamas, kekuatan Suriah, kan tidak sepenuhnya didasarkan atas keunggulan militer, tapi didasarkan atas keunggulan sumber daya manusia yang punya daya juang, yang punya militansi, bahwa kematian adalah tujuan karena dalam rangka menegakkan ajaran. Kan gitu berpikirnya. Jadi militansinya beda banget gitu. Bedanya luar biasa di situ gitu. Nah terakhir kalau kita ngambil karena sekarang sudah pukul 8.45
42 menit. sudah lewat 1 menit. Maaf ya. Apa? Maaf sekali. Lanjut. Saya kira kalau kita ingin memang saya baru saja tapping soal kudeta sipil. Saya baru saja tapping soal kudeta sipil. Karena militer dalam sejarahnya kalau dibilang 65-66 adalah kudeta militer, sebenarnya enggak juga. Karena justru militer saat itu korban melakukan pengamanan, melakukan penyelesaian atas pemberontakan. Gitu. Nah itu yang dibalik oleh Kepres 17 tahun 2022. Jadi saya ingin sampaikan kepada TNI, saya ulang, saya ingin menyampaikan kepada TNI, kemana bapak-bapak kemarin ketika muncul Kepres 17-2022? Itu pertanyaan saya. Karena ini saya sampaikan secara terbuka di DPD, saya sampaikan juga secara terbuka di depan Gatot Nurmantio, dan Gatot Nurmantio merespon atas posisi itu gitu. Nah, artinya dari situasi itu, kalau memang kita ingin kembali dalam posisi rekonsiliasi dan rehabilitasi atas pemikiran-pemikiran berkembang sehingga kita menyebabkan terpecah belah. Ini ujungnya ini nih, ujungnya. Bahasa sederhananya kalau Islam bilang, kalau kita memang ingin islah dari segi pemikiran, karena Presiden Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan beragama Islam. Dihilangkan kata Islamnya, dihilangkan kata aslinya, dan tinggal Presiden Indonesia adalah orang Indonesia. Sesungguhnya di situ toleransi umat Islam terhadap sistem politik ini luar biasa. Kenapa Anda kemudian malah acak-acak lebih dalam? Jadi ada kontribusi-kontribusi besar dari umat Islam yang makin hari makin diacak-acak gitu loh. Nah, saya kira mari kita duduk bareng dalam rangka rekonsiliasi, dalam rangka rehabilitasi, dalam rangka islah, dan dalam rangka menegakkan kembali harkat martabat para pejuang yang mengorbankan jiwa dan hartanya, sehingga kita punya martabat di panggung internasional, lalu kemudian terhina setelah kita menganut pola-pola pikir Barat secara amburadul nggak karu-karuan. Itu yang mestinya kita sadari. Saya ingin mengatakan, sadarilah bahwa kita berantakan kayak gini karena kita menganut pola pikir Barat nggak karu-karuan habis-habisan. Gitu. Bukan juga berarti harus menganut pola pikir Cina, enggak. Karena kita punya pola pikir sendiri. Pola pikir sendiri itu adalah kembali ke Undang-Undang 45, sebagaimana yang saya perjuangkan sejak awal abad 21 hingga sekarang. Sejak mereka menerbitkan Undang-Undang 2020, Undang-Undang Dasar 2002. Demikian Ihsan Talik, mohon maaf lahir batin kalau saya salah, tidak bermaksud menyinggung siapapun, tapi hanya karena terpanggil atas rintih tangis Ibu Pertiwi. Masya Allah. Saya ulang, tapi karena terpanggil atas rintih tangis Ibu Pertiwi, maka saya sampaikan apa-apa yang terjadi dalam rentang waktu 10 tahun terakhir ini. Silakan buka jejak digital saya, di mana inkonsistensi saya, di mana konsistensi saya, dengan tujuan satu, kebaikan bagi bangsa ini. Mari kita melakukan in ahsantum li anfusikum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'afan minkum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.